Pemirsa, kami ajak Anda kembali bergabung dengan Bapak Andre Primario Herlan, ayah dari anak umur 5 tahun yang ditemukan tewas di Lebak, Banten. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andre. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Alan, Mbak Kena. Pak Andre, kita sedikit mengulang ya Pak, karena tadi komunikasinya kurang baik begitu. Pak Andre, kami kembali mengatakan bahwa turut berduka cita Pak, yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa keluarga Bapak. Tapi informasi yang disampaikan oleh polisi kepada pihak Pak Andre mengenai motif dari pembunuhan ini, Pak Andre, ada yang ingin diklarifikasi kah? Ya, terkait yang ditemukan oleh kepolisian yang masalah klarifikasi terkait hal ini. Pertama, motifnya istri saya itu sering memarahi anak salah satu pelaku gitu. Ini klarifikasi itu nggak benar. Karena istri saya itu tipikalnya nggak yang gampang marah, tidak jelas gitu. Kalau apa? Ini satu hal yang nggak benar. Terus yang kedua, masalah utang piutang atau pinjol. Jadi yang dipakai di sini sebenarnya akun istri saya oleh pelaku ini, tapi mungkin diingatkan untuk pembayarannya. Ini akan jatuh tempo, pembayarannya gimana. Jadi mungkin nggak tahu nggak punya sumber pembayaran orang-orang ini atau seperti apa, nggak mengerti itu. Terus yang masalah cinta terlarang atau penyimpangan seks, ini nggak diketahui saya, keluarga saya dan istri tidak mengetahui kalau pelaku ini mempunyai perilaku seks menyimpang sebelumnya. Oke. Bagaimana Pak mungkin dengan klarifikasi hubungan asmara sesama jenis, karena kabarnya memang ketiga pelaku ini merupakan sahabat baik ya dari istri Bapak. Ya, untuk perilaku seks menyimpang itu saya maupun istri nggak mengetahui ini sebelumnya, masalah perilaku seks menyimpang ini. Jadi istri saya tidak tahu kalau dua dari pelaku ini mempunyai kelainan seks, itu kita nggak tahu. Dan itu pun tidak pernah kelihatan, nggak pernah tampil gitu, ada hal aneh apa yang mungkin bahwasanya ini orang ada kelainan seks atau gimana, itu kita nggak tahu sama sekali. Oke, Pak Andre, mengenai hutang pihutang, betulkah pelaku ini menggunakan data-data pribadi dari istri Bapak untuk kemudian aplikasi pinjol, artinya memiliki hutang di pinjaman online, begitu betulkah Pak? Jadi kalau berdasarkan keterangan istri saya, satu pelaku atau dua pelaku ini membujuk atau meminta tolong, minta bantuan sama istri saya untuk dicarikan pinjaman online. Karena sebelumnya itu untuk kebutuhan dia, untuk apa lah gitu. Saya kurang paham. Istri saya sih sebenarnya awalnya nggak mau, tapi diarahkan untuk membantu, dijanjikan untuk nanti dibayar sesuai waktunya. Tapi di situ saya sendiri, keterangan istri saya itu saya nggak dikasih tahu. Saya nggak tahu ini awalnya kalau pemberitahuan. Jadi ada dari pelaku, diinfokan jangan sampai Anda tahu gitu. Pak Andre, kami ingin tahu, ini kan kalau berdasarkan keterangan pihak kepolisian, mereka ini sudah merencanakan hal ini selama 1 bulan sebelumnya, begitu, sebelum eksekusi. Nah, ini apakah memang perilaku dari para pelaku ini juga sudah terlihat berbeda, begitu? Dan apakah benar ada ancaman yang dialami oleh Pak Andre dan juga keluarga? Oke, kalau untuk perubahan perilaku dari para pelaku ini nggak kecil Mbak, nggak kelihatan. Kenalnya itu kurang lebih 4-5 bulan. Nah, selama perjalanan itu sampai dengan hari kejadian itu tidak ada perubahan perilaku sama sekali. Apa ada jarak gitu, apa ngatur gelagat yang mencurigakan atau hal-hal yang rasanya janggal gitu, nggak ada. Nggak muncul, nggak ada pokoknya gitu. Terus maaf, saya ulang lagi tadi apa? Apakah ada ancaman, Pak Andre? Oke, terkait ancaman itu memang ada teror WA dengan nomor yang tidak dikenal, ke nomor istri saya kurang lebih 1 bulan yang lalu, ya 1 bulan
lalu sebelum kejadian. Nah itu dengan nomor-nomor berbeda. Jadi ada tiga nomor apa 4 nomor gitu. Soal nomor WA istri itu dengan bahasanya yang pengancaman, bahasanya jorok, nggak bagus. Nah itu yang menjadi arahnya itu diarahkan ke orang yang mempunyai urusan masalah kredit HP terhadap istri, mengatasnamakan orang yang punya kredit HP dengan istri saya. Nah itu kita Pak Andre. verifikasi. Ya halo. Pak Andre, sebelumnya sudah ada kecurigaankah terhadap tetangga-tetangga Bapak ini atau para pelaku ini 5 orang? Gimana Mbak, maaf? Sudah adakah kecurigaan terhadap 5 orang ketika anak Bapak menghilang begitu saja, Pak? Terhadap para pelaku ini sudah ada kecurigaan belum, Pak? Ya, pada saat anak saya hilang itu nggak ada kecurigaan, malah pelaku RH itu ikut membantu malah. Ikut membantu karena ada di situ, datang, jadi coba cari dulu sekeliling, sampai mengarahkan istri saya itu ke Polsek, sampai ke Polres. Hari itu ada di situ. Nggak ada yang mengarah ke pelaku ini, nggak kita ini. Nggak ada terbesit sama sekali, Mbak. Kalau kita lihat berdasarkan keterangan pihak kepolisian ini, memang mereka awalnya merencanakan untuk menculik begitu istri dari Pak Andre ya. Nah, kalau kami boleh tahu Pak, kondisi dari istri saat ini seperti apa? Untuk saat ini ya alhamdulillah istri saya dalam kondisi sehat juga. Kan kita di hari Kamis itu anak almarhum ini ketemu pagi, siangnya di jam 2:06 adiknya lahir dalam kondisi sehat juga alhamdulillah. Tapi memang prosesnya sekarang istri lagi fokus buat recovery setelah lahiran. Ya, artinya saya minta istri saya untuk fokus dulu ke anak yang sekarang. Baik, terima kasih banyak Pak Andre atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh Pak Andre dan juga keluarga. Semoga sehat selalu Pak Andre, istri dan keluarga. Selamat siang. Selamat.